Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 kami akan menjelaskan mengenai arti penting atau manfaat senyawa kompleks dalam bidang elektroplating. Video ini disusun guna memenuhi mata kuliah dasar kimia koordinasi. Jadi kelompok 3 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Masa Putra, yang kedua ada Winda Marfuah, yang ketiga ada Anissa Al-Musyarofa, yang keempat ada Sri Mailaningsi, yang kelima ada Arun Novianingsi, dan yang terakhir ada Yunita Rahmawati. Nah, mari teman-teman kita belajar bersama mengenai elektroplating khususnya untuk senyawa kompleks, karena senyawa kompleks merupakan salah satu pembelajaran yang ada di dasar kimia koordinasi. Semoga disimak videonya apa-apa saja manfaat senyawa kompleks dalam bidang khususnya dalam bidang elektroplating. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dan mari kita lihat inti dari video ini. Elektroplating atau penyepuhan merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit. Pelapisan logam dengan berupa lapisan seng atau zinc, galvanis, perak, emas, brass, tembaga, nikel, dan krom. Dalam teknologi pengerjaan logam, proses elektroplating dikategorikan sebagai proses pengerjaan akhir atau metal finishing. Proses elektroplating mengubah sifat fisik, mekanik, dan sifat teknologi suatu material. Senyawa kompleks atau sering disebut juga dengan kompleks koordinasi adalah senyawa yang mengandung atom atau ion, biasanya logam, yang dikelilingi oleh molekul atau atom, biasanya disebut dengan ligan atau agen pengkompleks. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip dasar elektroplating. Prinsip dasar elektroplating ini dibagi menjadi 3. Yang pertama anoda, yang kedua elektrolit, dan yang ketiga adalah katoda. Anoda merupakan terminal positif dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Anoda dalam larutan elektrolit ada yang dapat larut dan ada juga yang tidak dapat larut. Anoda yang tidak dapat larut berfungsi sebagai penghantar arus listrik saja, sedangkan anoda yang larut selain berfungsi sebagai penghantar arus listrik juga sebagai bahan baku pelapis. Katoda. Katoda dapat diartikan sebagai benda kerja dan dapat dilapisi dan dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus listrik. Yang ketiga adalah elektrolit. Elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif maupun negatif. Karena elektroplating adalah suatu proses yang menghasilkan lapisan tipis logam di atas permukaan logam dengan cara elektrolisis, maka perlu kita ketahui nih skema dari proses elektroplating tersebut. Untuk skemanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Senyawa kompleks digunakan untuk lapisan logam. Beberapa logam, misalnya tembaga, perak, dan emas, umumnya disebutkan dari larutan ion kompleks yanod. Pada reaksi elektrolisis, objek yang disepuh dibuat sebagai katoda dan batang tembaga sebagai anoda. Lalu, bagaimana proses elektroplating itu? Perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit menyebabkan ion logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi. Ion logam dapat diperoleh dari elektrolit maupun dari larutan anoda logam di dalam elektrolit. Pengendapan terjadi pada benda kerja yang berlaku sebagai katoda. Dengan reaksi anoda, Cu plus 4Cn- menjadi CuCN 4 kali 3-min, dan reaksi katoda, CuCN 4 kali 3-min plus Min menjadi Cu plus 4Cn. Sifat-sifat fisika tembaga. 1. Logam berwarna kemerah-merahan dan berkilauan. 2. Dapat ditempa, dibengkokkan, dan merupakan penghantar panas dan listrik. 3. Titik lelehnya 1083 derajat Celcius dan titik didih 2301 derajat Celcius. 4. Berat jenis tembaga sekitar 8,96 gram per cm kubik. Sifat-sifat kimia tembaga. 1. Dalam udara kering sukar teroksidasi, akan tetapi jika dipanaskan akan
senyawa karbonat atau karet basah, menurut reaksi 2Cu plus O2 plus CO2 plus H2O menjadi CuOH2 kali CO3. 3. Tidak dapat bereaksi dengan larutan HCl encer maupun H2SO4 encer. 4. Dapat bereaksi dengan H2SO4 pekat maupun HNO3 encer dan pekat. Contoh penerapan senyawa kompleks pada bidang elektroplating pada tembaga. Tembaga atau Cu adalah logam dengan nomor atom 29 dengan massa atom 63,5, titik lebur 1083 derajat Celcius, titik didih 2310 derajat Celcius, dan jari-jari atom 1,17 angstrom dan jari-jari ion Cu2 plus 0,96 angstrom. Tembaga adalah logam transisi atau golongan 1B yang berwarna merah, mudah regang dan mudah ditempa. Tembaga bersifat racun bagi makhluk hidup. Oke, baik, selanjutnya yaitu pelapisan tembaga. Aplikasi yang paling penting dari pelapisan tembaga adalah sebagai suatu lapisan dasar pada pelapisan baja sebelum dilapisi tembaga dari larutan asam yang biasanya diikuti dengan pelapisan nikel dan krom. Tembaga atau kuprum merupakan suatu logam yang banyak sekali digunakan karena mempunyai sifat hantaran arus panas yang baik. Dalam pelapisan tembaga terdapat larutan pelapisan tembaga. Dalam operasi pelapisan, kondisi operasi penting untuk diperhatikan karena kondisi tersebut menentukan bagaimana keberhasilan proses pelapisan serta mutu pelapisan yang dihasilkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelapisan yaitu yang pertama yaitu ada rapat arus atau current density. Rapat arus merupakan bilangan yang menyatakan jumlah arus listrik yang mengalir peluas unit elektroda. Rapat arus terbagi dalam dua macam, yaitu rapat arus yang dapat diperhitungkan, yaitu ada rapat arus katoda dan tegangan arus atau voltage. Rapat arus katoda merupakan banyaknya arus listrik yang diperlukan untuk mendapatkan atom-atom logam pada tiap satuan luas benda yang akan dilapisi. Kemudian, tegangan arus atau voltage, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa pada proses pelapisan listrik, tegangan yang digunakan harus konstan, sehingga yang divariabelkan hanyalah ampere saja. Yang kedua, ada temperatur larutan. Temperatur larutan dapat mempengaruhi hasil lapisan. Kenaikan temperatur larutan dapat menyebabkan bertambahnya suatu ukuran kristal. Pada temperatur yang tinggi, daya larutnya akan semakin besar dan terjadi penguraian garam logam yang menjadikan tingginya konduktivitas serta menambah mobilitas ion logam. Tetapi viskositasnya akan menjadi berkurang sehingga endapan logam yang berada pada katoda akan lebih cepat bersirkulasi. Dan yang ketiga yaitu ada pH larutan. pH digunakan untuk mengukur suatu derajat keasaman pada suatu larutan elektrolit. Dalam operasi lapis listrik, pH berarti juga pOH. pH larutan dapat diatur atau diukur menggunakan alat yang bernama pH meter atau kolorimeter. Tujuan untuk menentukan derajat keasaman pada suatu larutan ini yaitu untuk mengecek kemampuan dari larutan dalam menghasilkan lapisan yang lebih baik. Untuk mengatur nilai pH sesuai dengan yang diinginkan, bisa digunakan sodium atau potasium dan atau asam sulfat untuk larutan yang bersifat asam. Yang keempat yaitu ada proses pengerjaan akhir atau post-treatment. Benda kerja yang telah dilakukan proses lapis listrik biasanya dibilas dan dikeringkan. Namun, kadang-kadang perlu juga dilakukan proses pengerjaan lanjut, yaitu misalnya dipasifkan atau diberi suatu lapis pelindung seperti lapis pelindung kromat atau chromating, atau lapis pelindung yang transparan yaitu dengan lakuar. Proses ini dilakukan dengan cara dipping biasa. Namun, pada lapis lindung menggunakan lakuar biasanya secara elektro dan dipping. Nah, jadi itulah isi dari pembahasan video kali ini mengenai arti penting atau manfaat senyawa kompleks dalam bidang elektroplating. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga sebagai acuan dalam pembelajaran dasar mengenai senyawa kompleks, khususnya manfaat senyawa kompleks di bidang elektroplating. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bijak dari kelompok 3.